Ini adalah film balas dendam terbaik tahun ini. Wang Chuanjun berubah menjadi tukang jagal di malam hari dan siap memburu satu persatu. Karena ayahnya adalah kepala sekolah, Angel berbuat jahat di sekolah. Mereka menaruh karangan bunga dengan duri di kepala gadis-gadis itu, sampai darah mengalir ke seluruh dahi. Mereka bahkan mengambil foto kemenangan mereka sendiri. Sedikit yang mereka tahu bahwa langkah inilah yang benar-benar akan menghancurkan kehidupannya. Anak yang membuat janji untuk bermain di atap memergoki teman baiknya dibully. Anak itu langsung terlihat murung dan dingin, menarik gunting dari ranselnya saat dia hendak menyelamatkan sahabatnya. Namun dihentikan oleh sang ibu yang baru datang. Sang ibu sepertinya tidak ingin putrinya terlibat. Saya tidak menyangka ini adalah terakhir kalinya keduanya akan bertemu. Pada saat ini, kita dapat melihat bahwa kamera di atap dengan jelas merekam seluruh proses. Kepergian seorang teman baik membuat Shu Jiao benar-benar putus asa. Itu juga membuat beberapa pelaku nekat. Mereka mendorong Shu Jiao ke langit-langit di atap. Shu Jiao mundur dengan cepat. Tapi bagaimana bisa si pelaku melepaskannya begitu saja? Di sisi lain, temannya bersikukuh ingin naik. Dia berlutut dan memohon pada ibunya. Pada akhirnya sang ibu mengalah dan setuju. Tapi belum sampai di atap, Shu Jiao jatuh melalui skylight. Akhir dari pencerahan adalah para siswa ketakutan dengan pemandangan ini dan melarikan diri dengan panik. Guru Fang berlari ke depan untuk memeriksa situasi. Saya hanya melihat ke atas dan melihat seluruh gambar beberapa orang. Angel dan yang lainnya tidak mengharapkan siapapun mati. Ponsel dari salah satu pelaku terlempar, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ponsel yang hilang juga akan berfungsi sebagai pengingat bagi beberapa orang. Lin Zaifu diberitahu dan bergegas ke sekolah. Dia tidak pernah membayangkan hal ini terjadi. Lin Zaifu menangis dengan getir sambil mendekap tubuh putrinya. Semua menyaksikan dengan dingin. Tidak ada yang membantu memanggil ambulans. Pada saat ini, kepala sekolah menarik Guru Fang dan memberitahunya sesuatu. Akhirnya, polisi buru-buru menutup kasus dengan alasan gadis itu bunuh diri. Lin Zaifu tidak pernah menyerah. Saya pergi ke gerbang sekolah setiap hari hanya untuk mencari saksi. Bagaimana dia tahu bahwa pembunuh yang sebenarnya ada di depannya sekarang? Ini mobil kepala sekolah yang lewat. Lin Zaifu segera melangkah maju untuk meminta bantuan. Dia ingin melihat video pengawas dari stasiun. Terpojok, Lin Zaifu datang ke kantor polisi lagi untuk meminta bantuan, tapi dihentikan oleh polisi tambahan. Melalui jendela, Fu tidak sengaja melihat sheriff memainkan arloji emas di tangannya. Kepala sekolah ada di kantor sheriff. Apa yang Lin pahami, dia tidak membuat keributan sejak saat itu. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. SMA Putri Jinhua tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya. Zaifu juga kembali ke sekolah dan terus bekerja sebagai tukang. Di permukaan, dia tampaknya telah menerima kenyataan bahwa putrinya telah bunuh diri. Tapi Anda bisa melihat keengganan di hatinya dari matanya yang terus memindai sekitar. Saya pikir itu akan berakhir di sana. Siapa tahu para pengganggu membangunkan iblis. Mereka menempelkan anak-anak ke dinding. Tak ada YG berani ikut campur. Sekelompok teman sekelas dan seorang penjaga keamanan masuk. Penderitaan anak-anak sangat mengerikan. Yang lebih mengerikan adalah dinginnya sekelompok orang yang menonton ini. Xiaotong mengepalkan tinjunya dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Rencana balas dendam rahasia dan kelam muncul di benaknya. Pada saat ini, Ibu Xiaotong mendatanginya. Saya melihat beberapa pengganggu bermain dengan 1000 bangau kertas. Dia menyadari bahwa putrinya pasti sedang diganggu, meskipun siap secara mental. Tetapi ketika dia melihat kondisi tragis putrinya, hati Lihan seperti pisau. Air mata mengalir tak terkendali. Dia menggunakan gunting untuk memotong rambut putrinya yang dipadatkan. Menggendong putrinya dalam diam. Wajahnya murung, tapi sepertinya dia sangat sabar. Pada hari ini, Lin Zaifu bekerja seperti biasa. Siapa tahu dia tiba-tiba memiliki ponsel di lemarinya. Ya, kebenaran yang tidak diketahui secara bertahap muncul. Pria tua ini menggila, benar-benar membunuh kali ini. Ketika saya mengetahui bahwa putrinya telah dibully sampai mati, pria besar ini menangis sekencang-kencangnya. Putrinya lahir dengan keterbelakangan mental. Tapi penyiksanya seperti ini selalu dia terima. Tidak mau menunggu karma, maka dia melakukan penghakiman sendiri. Gadis ketiga ingin memanggil polisi, tapi terlambat. Dia dihantam palu. Beberapa hari kemudian, berita hilangnya gadis-gadis itu menyebar ke seluruh sekolah. Jadi polisi menemui anak itu untuk mengetahui situasinya.
Karena banyak siswa melihat bahwa para pengganggu sekolah menindas anak-anak, tapi Xiaotong hanya duduk diam dan tidak ingin mengatakan apa-apa. Apa yang membuat Tahukah Anda bahwa putri kepala sekolah masih tertawa tanpa sadar? Namun, apa yang menantinya di luar dugaan? Lin Zaifu menggunakan ponsel rekannya untuk memancingnya ke lokasi yang jauh, dan dia tidak tahu bahwa kematian telah menantinya. Dalam kepanikannya, dia mengambil alat pemadam api untuk bertahan. Tapi itu semua hanya perjuangan yang sia-sia. Saat sosok Lin Zaifu perlahan mendekat, nasib si pengganggu sekolah keji ini akhirnya dihukum. Keesokan harinya, kepala sekolah yang sudah lama tidak melihat putrinya merasakan firasat yang tidak menyenangkan. Tapi karena aktivitasnya yang sibuk, dia hanya bisa mengesampingkan urusan putriknya. Tanpa diduga, saat dia menurunkan bola berwarna itu, dia langsung bingung. Tempat itu dalam kekacauan, dan Li Han juga merasa ada yang tidak beres. Karena baru saja dia mengetahui bahwa putri dan anaknya juga hilang, sebagai satu-satunya saksi mata saat itu. Tapi dia memilih untuk menutup mata. Mungkin si pembunuh akan mengalihkan kemarahannya di kepala putrinya. Pada saat yang sama, polisi juga segera meluncurkan penyelidikan. Pernahkah Anda melihat sesuatu yang mencurigakan di sekolah baru-baru ini? Dan hal pertama yang dicurigai kepala sekolah adalah Lin Zaifu. Dia mengatakan bahwa teman-teman sekelasnya sering melihat orang-orang menyelinap di sekitar gerbang sekolah dan merekam teman sekelas wanita yang lewat dengan kamera. Dan sejak kecelakaan putrinya, setiap kali dia melihat seorang gadis seusia putrinya, dia menjadi tidak nyaman. Lin Zaifu拿相机偷拍学生。我建议你们查一下。 Pada saat yang sama, Li Han juga merasa bahwa Lin Zaifu adalah tersangka utama. Melalui pemantauan ditemukan juga bahwa pihak lain baru saja menyelinap di sekitar pintu. Jadi dia segera pergi ke rumah Lin Zaifu. Tanpa diduga, goresan mencurigakan secara tidak sengaja ditemukan di dinding. Tanda yang sama ditemukan di jendela. Akhirnya, jam tangan putrinya ditemukan di saluran pembuangan. Pada saat ini, Li Han benar-benar panik. Adegan putri saya tertangkap terus melintas di benak saya. Memikirkan hal ini, dia tidak berani menunda lebih lanjut. Dia segera pulang dan membuat tali dari spray. Kemudian merayap ke jendela dan dekati sisi sedikit demi sedikit. Tidak pernah terbayangkan di benaknya akan melakukan aksi ini. Namun sayangnya, telapak tangan tertusuk sekrup. Demi putrinya, dia tidak peduli dengan rasa sakit di tangannya. Dengan kekuatan terakhirnya, dia akhirnya sampai. Tanpa diduga, dia tidak menemukan putrinya. Mendengar langkah kaki yang berat datang dari bawah, dalam keputusasaan, dia hanya bisa bersembunyi di bawah tempat tidur. Saat memasuki pintu, Lin Zaifu menyadari seseorang telah datang ke ruangan ini. Jadi dia sengaja menjatuhkan kunci ke bawah. Beruntung bel pintu menyelamatkan hidupnya. Saat dibuka, ternyata itu adalah Tuan Tanah Shuma. 哦，对了，我有些东西要捐给慈善会，我看你那个货车。 Melihat kesempatan ini, Lin Han berhasil selamat. Tapi begitu dia turun, dua polisi mendekat. 我女儿不见了，你可以帮帮我找她吗？ Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa dia mencurigai Lin Zaifu. Saat memeriksa kamera pengawas, Li Han melihat Lin Zaifu melempar dua kantong sampah besar. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tadi segera menyelidiki truk sampah dan terus mengobrak-abrik ke dalam. Ternyata dia benar-benar menemukan sepatu putrinya yang hilang. Juga menemukan seorang pria misterius. Li Han dan polisi segera mengejarnya. Namun pada akhirnya ternyata pihak lain hanyalah seorang penguntit. Kemudian datang ke kantor polisi dan bertemu dengan guru yang juga datang untuk diselidiki. Tetapi Li Han menyadari bahwa kunci pihak lain persis sama dengan kunci Lin Zaifu. Li Han berpikir tempat ini agak mungkin. Jadi dia mengemudi ke sini. Begitu dia keluar dari mobil, dia melihat Momo meratap terus-menerus di tanah. Namun ketika dia masuk, dia taut dengan pemandangan di depannya. Mechen dan terkubur di gundukan adalah 3 pengganggu sekolah yang hilang. Pada saat yang sama, di dalam mobil, Bunda Shun juga mengetahui bahwa layanan pembawa jenazah telah dicari oleh polisi.